Pak Bupati pernah ke situ? Pernah menikmati kamar khusus itu? Tidak mungkin karena Bapak punya uang. Pasti Bapak ngambil kamar yang ada perlindungannya. Itu ada, kalau pakai set tidak bisa kalau tidak punya kartunya. Kenapa? Bapak pemain, saya pelatih. Ya. Sekalian atasannya Bapak. Ya. Oke. Bupati Cianjur meuli cangcut sejutaan, wali kota Depok meuli kutang sejutaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang teristimewa, siang hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang mendapat kesedihan, tapi juga mendapat jalan untuk melewati kesedihan. Siapa? Mereka yang bekerja tanpa jaminan dari negara. Dia bukan ASN, dia bukan anggota TNI, dia bukan anggota Polri, dia bukan karyawan BUMN, dia bukan karyawan BUMD, dia bukan karyawan perusahaan, tapi secara hidup dia adalah orang yang bekerja pada aspek informal tapi menyelesaikan seluruh problem formal. Hari ini Indonesia memiliki kecukupan ketersediaan pangan. Yang mendapat bintangnya adalah para pemimpin yang bekerja secara formal di sektor pangan itu. Yang dipuji Kepala Dinas Pertanian, Melak Parege itu dipuji. Yang mendapat penghargaan mendali para bupati Kasawah Getara, gubernur nyawa ngarambet itu dia yang naik namanya menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi jasa terhadap ketersediaan beras di Indonesia sehingga tidak impor. Tahukah, di balik ketersediaan itu ada orang yang duduk menangis di sudut rumahnya saat dia lagi mencari air ketika malam untuk dialirkan ke sawahnya. Kakinya busuk, dipatuk ular lemah. Karena di desanya tidak ada serum. Karena di desanya tidak ada serum, dia telat ke rumah sakit. Akhirnya dia tidak bisa lagi mencangkul karena kakinya membusuk. Setelah itu dia kehilangan pendapatan hidupnya. Ada orang yang menangis di sudut rumahnya karena suaminya meninggal dunia. Sehari-hari bekerjanya menjadi kuli bajak sawah dengan menggunakan traktor dengan upah kurungan rata-rata Rp150.000 sehari. Dia meninggal karena tertimpa traktor saat traktornya harus naik dari pematang sawah yang rendah ke pematang sawah yang lebih tinggi. Di satu sudut ada seorang anak yang menangis karena ayahnya tak mampu bekerja lagi. Tangannya patah saat dia bekerja menjadi kuli bangunan. Kepalanya pecah saat terjatuh dari lantai 3. Saya boleh berkata, bangunan yang bagus ini bukan karyanya gubernur, bukan karyanya kepala biro umum,
tapi karyanya Mang Udin dari Tasik yang tukang anyam. Tetapi negeri ini terlalu lama berbuat tidak adil. Di mana letak tidak adilnya, orang-orang yang ada golongannya punya standar gaji tunjangan sampai hari tua, sampai turun ke istrinya, cuman tidak turun ke istri mudanya. Tapi orang-orang yang membuat republik ini punya jalan bagus, membuat republik ini punya bangunan bagus, membuat republik ini punya ikan yang melimpah, membuat republik ini punya buah-buahan yang tersebar di mana-mana, membuat republik ini punya beras yang cukup. Justru orang yang membuat republik ini sampai hari ini adalah kaum mustadafin, kaum marginal, kaum lemah yang negara tidak memberi perlindungan sama sekali. Maka bukan barang baru ketika saya jadi bupati itu punya pengalaman heroik. Saya mengasuransikan seluruh rakyat Purwakarta mendapat asuransi ketenaga kerjaan waktu zaman jam sostek. Saya pernah dikirim ke Kenya menjadi pembicara mewakili pemerintah yang bisa memberikan perlindungan ketenaga kerjaan. Di akhir masa jabatan sampai saya harus tidak bisa bayar BPJS ketenaga kerjaan. Nilai minusnya 52 miliar. Tetapi waktu itu BPJS ketenaga kerjaannya dilebur dari jam sostek menjadi BPJS ketenaga kerjaan. Para direkturnya diganti, alhamdulillah tidak ditagih. Tapi akhirnya kami negosiasi, saya dimarahin, dipanggil sana, panggil sini. Saya akhirnya negosiasi, hutangnya direstrukturisasi dari 52 menjadi 3,5 miliar. Kata direkturnya itu ketemu saya, tenang aja Pak Didi, saya juga sudah nggak di situ, nggak apa-apa bayar segitu juga, alhamdulillah. Jadi hari ini saya ingin berucap terima kasih pada para bupati, wali kota di tengah-tengah kita hari ini mengalami penurunan dana bagi hasil pajak karena uangnya ditunda dulu digunakan untuk kegiatan di pemerintah pusat. Masih ada yang bisa bayar BPJS ketenaga kerjaan. Saya ucapkan terima kasih bagi semua. Ini para bupatinya, ada Bupati Cianjur yang rakyatnya kemarin marah. Lain Bapak Aing, iya mah Bapak Sia. Tah kawin inung Aing ku Sia. Iya cenah warung Aing dibongkar ku Sia. Saya baru tahu tadi kata Bupati Cianjur. Bilang ke saya raja, nggak tahu ting raja naon, ting raja singa, ting raja naon. Ada ternyata Pak di warung itu ada ruangan khusus. Maksudnya ruangan apa? Ya ruangan khusus Pak yang istimewa. Maksudnya Bapak kayak nggak ngerti saja. Apa itu? Itu Pak yang pelayanan minum paling mahal di dunia. Apa itu Pak? Minum kopinya segelas tapi bayarnya 300.000. Yang lama minum kopinya atau yang lainnya? Yang lama minum kopinya, karena yang lainnya baru tol langsung buyar. Pak Bupati pernah ke situ? Pernah menikmati kamar khusus itu? Tidak mungkin karena Bapak punya uang. Pasti Bapak ngambil kamar yang ada perlindungannya. Itu ada, kalau pakai set tidak bisa kalau tidak punya kartunya. Kenapa? Saya Bapak pemain, saya pelatih. Tapi kalau Bupati Cianjur itu dari wajahnya sudah tidak mungkin.
seorang dokter kandungan berkhianat pada istrinya. Kenapa? Kalau dokter kandungan sudah bosen lihat yang begituan. Makanya kalau Bupati Cianjur ada warganya perempuan yang ngomong, Pak Bupati. Nah, Pak Bupati nggak bisa jawab. Lihat wajahnya lama. Tapi begitu diangkat roknya, oh cetitin. Dokter kandungan mengenal perempuan bukan dari wajahnya, tapi dari isi celana dalamnya. Iyalah. Ya, kalau urusan nakal nggak bisa ngalahin nakalnya Bupati Purwakarta hari ini, bukan mantan Bupati Purwakarta. Itu. Jadi dia berhenti itu karena serangan jantung. Dulunya dia punya pacar, ada di catatan saya 997 jumlah pacar. Setelah jadi bupati serangan jantung, alhamdulillah eureun teu bangor deui. Tepuk tangan, kelihatan agak gemuk badannya. Gitu. Kalau bupati nu loba pusing, duit eueuh, jalan butut, rakyat protes, eueuh deui bupati ngopi di Sukabumi. Padahal Bupati Sukabumi itu cari rezekinya gampang. Kenapa? Dia punya tempat namanya Palabuhan Ratu. Dia punya kamar khusus di hotel Nusa. Itu apa namanya? Samudra Beach Hotel. Kamar berapa, Pak? Berapa? 308. Tinggal datang ya tuh gadinya. Ternyata masih pusing juga. Lunasin datang ke situ. Jadi pusing, tapi saya lihat wajahnya sudah mulai cerah. Karena saya dengar dia sudah punya pacar baru sekarang. Tapi semangat Pak, nggak apa-apa. Jadi uang boleh berkurang, tapi semangat tidak boleh berkurang. Ada lagi, ada PLT Bupati. Ini paling riuh saya lihat di sini. Kenapa? Riuh, baru ngurusin pacar SGC aja riuh. Yang satu pasarnya harus ke dalam, tapi nggak mau ke dalam. Rakyat kita ini emang susah. Bukan perkara gampang ngurusin rakyat. Jawa Barat itu sudah multi etnis. Jadi ya Pak, sabar aja Pak. Bapak mah dokter Pak, paling gampang. Lamun rakyat teh nurut suntik we Pak. Kalau Bupati Indramayu Pak, saya nggak ada masalah dengan Bapak. Waktu itu cuma ngomong aja. 2 kali ke Indramayu kok saya nggak ketemu. Gitu. Sekarang ketemu nih Bupati Luki, tepuk tangan. Dulu ketemu. Maksud saya tuh kangen pengen marahin Bapak itu aja. Jadi kalau ada bupatinya kan kalau lihat jalan rumputnya segini kan saya bisa ngomong. Habis ini babat gitu, karena sekarang ada ciri khas kan Pak. Kalau lewat jalan provinsi pasti jalannya halus, ada drainasenya, ada tukang babat rumputnya gitu loh Mbak. Maksudnya saya Pak. Jadi nanti Bapak di Indramayu tidak boleh ada rumput yang melebihi rumput lapang sepak bola. Semuanya harus rapi, karena Bupati kinclong pasti kabupatennya kinclong. Dan Bapak ini harus bahagia Pak, karena Bapak dapat gaji 2 Pak. Gaji sebagai Bupati namanya Luki, dan gaji sebagai hakim. Nah ini dia, dulu nggak pernah ngaku jadi warga Jawa Barat, pengennya Jakarta, Depok. Nah, Depok, Bapak jangan salah Pak. Jawa Barat itu Depok Pak. Jangan sampai ada kejadian begini, kejadiannya di media sosial itu saya terpaham. Jalan di Jakarta itu kewenangan Pemprov Jakarta. Masuk di Jawa Barat itu jalan nasional Pak, di PU. Kan sadis Pak, Pemprov Jakarta nambah jalan sampai perbatasan Depok, karena ini yang ke Jawa Barat tidak ditambah karena bukan kewenangannya. Ditulis ini Jawa Barat, ngecek aing. Padahal jalan nasional itu sudah dipinta oleh provinsi, udah jadi jalan provinsi saja. Karena saya malu, jangan sampai jalan Jakartanya bagus karena kewenangan Pemprov, jalan yang Jawa Barat kewenangan PU pusat. Anggar nyalahkeun ka aing. Ayo nama di Jawa Barat mah ini dicabok pusalakina ngaduna ka KDM. Jadi ya mohon maaf ya. Dan saya ini ada ini
Pak Ade, ini Pak Ade Jaro ini orang aneh. Sudah jadi wakil bupati masih Jaro kene wae. Jaro itu kan artinya kades, Pak. Itu. Jadi saya ucapkan terima kasih para wakil bupati ya. Ada pengantin baru Sumedang, alhamdulillah. Enak jadi pengantin. Saya mau udah bosen, mending outsourcing. Biar nggak usah bayar BPJS. Ada wali kota ganteng dari itu namanya dari kota Suka. Ini ada cerita nih Pak tadi. Saya tadi itu ngurusin orang asal Papua yang sudah jadi warga Kabupaten Sukabumi yang mau pulangin ke Sorong. Dan udah lumpuh pakai kursi roda. Pertamanya ngaku saya demi saya itu sangat mencintai orang Sukabumi dan orang Sukabumi mencintai saya. Tapi saya curiga lama-lama saya video call dengan anaknya yang di Sorong. Ternyata si bapak itu waktu jadi pemborong kaya-kayanya kawin sama orang Sukabumi, ninggalin istri di Papua. Sekarang setelah setruk pengen balik ke Papua ke istri tuanya. Aduh, itu saya tadinya saya mau marah tapi kalau ini saya pergiin. Makanya saya peringatan bagi laki-laki, tolong ketika berjaya jangan pernah punya istri muda. Giliran setruk Anda dibalikin ke istri tua. Ingat. Kasih tahu, tolong sadar ya, sadar. Semua ada. Saya tuh pengalaman tadi Pak Wali, serius saya. Ada videonya nanti, serius itu udah pakai kursi roda. Itu Pak asalnya kaya. Jangan dulu anaknya cerita dulu bapak saya kontraktor bangun gedung di Sukabumi, bangun gedung di Papua. Terus kemudian kegoda sama orang Sukabumi, kawin punya anak di Sukabumi 3. Kemudian setelah setruk oleh istrinya didorongin disimpan di kota ditinggalin Pak. Hati-hati laki-laki. Biarkan yang kuat tetap tua. Kalian tidak boleh cari yang muda untuk dinikahi. Ingat, untuk dinikahi. Belajarlah pada Bupati Cirebon. Dari dulu sampai sekarang, dari mulai pegawai Kementerian Agama sampai jadi bupati 2 periode, istrinya tetap itu yang tercatat. Belajar juga ini ganteng wakil bupati Bandung, istrinya 1 saya lihat. Yang lebih hebat lagi saya tunjangan operasional, kita nggak punya istri itu lebih hebat lagi. Yang disebut KB? Udah. Oh, Tasik. Pokoknya jangan sebut tadi harap tadi. Ya, ini termasuk yang setia sama istrinya, berkarir sampai jadi wakil bupati karena jasa dari istrinya. Dan ngomong sama saya, daripada harus punya istri muda, lebih baik saya mati tidak punya istri. Hebat. Ternyata omongan itu hanya ada dalam mimpi saya. Terima kasih ini Pak Asdatun, terus kemudian Pak Dirkremsus, kemudian ada Pak Irdam hadir di sini. Terima kasih Kepala Kanwil BPJS Sumatera Utara. Saya baru lihat ada pejabat nangis ketika pidato setelah saya, Pak. Artinya ada 2 hal yang saya lihat Bapak nangis itu. Pertama, Bapak sangat mencintai Jawa Barat dan sangat merasa menemukan sebuah layanan dan pelindungan masyarakat di Jawa Barat. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak nangis bukan karena meninggalkan kekasih di Bandung itu. Nah, ini kemudian saya ucapkan terima kasih. Ini teman saya lama dulu, sekarang sudah jadi direktur di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih pada Pak Buki yang sekarang sudah menjadi ketuanya saya. Saya tukang tani, Bapak ketua HKTI, berarti saya Bapak ketua. Harus perjuangkan nasib saya. Tolong harga gabah 1 juta sekilo. Nanti ya, terima kasih. Semuanya yang hadir, terima kasih. Kita ini memang dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa negara belum optimal dalam memberikan pelindungan kepada rakyatnya. Perlindungan kesehatan saja kita kan masih sangat panjang ceritanya. Perubahan data sen
itu juga memberikan implikasi, walaupun juga kita bisa memahami. Kalau bicara tentang orang sakit, ini saya penting. Saya dari dulu ketika saya jadi bupati, saya nggak mau namanya orang sakit tidak dilindungi negara. Waktu itu tidak ada layanan pemerintah yang melayani masyarakat didasarkan pada stratifikasi ekonomi. Jadi bagi saya negara itu cukup nyiapin fasilitas. Negara memberikan perlindungan pada seluruh warga, mau yang kaya, yang miskin, mau berobat free dijamin negara, siapapun boleh, asal mau di kelas 3. Itu aja. Kenapa logikanya? Saya katakan, kalau orang sudah sakit, yang kaya jatuh miskin. Seseorang berpenghasilan 10 juta, kategorinya cukup. Dia usaha, kemudian dia kena stroke atau harus cuci darah, berhenti bekerja, berhenti berdagang, berhenti berusaha, jatuh miskin nggak? Pertanyaannya adalah pada waktu dia jatuh miskin itu berobat sakit, apakah status sosialnya berubah nggak di data kemiskinan? Tidak. Karena survei kita itu lama. Dan ini punya implikasi. Apa implikasinya? Kemiskinan baru lagi. Apa itu? Anaknya berhenti sekolah, kakaknya berhenti kuliah. Ada istilah orang Sunda. Ini bahasa orang Sunda, bahasa siang. Katuru, katutu, katambah, kaembo-embo, nete semplek, nincak semplak. Orang yang lagi jatuh itu biasanya seluruh langkahnya salah. Orang tuanya masuk ke rumah sakit, ke IGD, anaknya panik, mau beli obat, nabrak. Peristiwa apa seperti ini sering terjadi pada siapapun. Nah, untuk itu maka negara hadir. Bagaimana negara hadir? Ya sudah, kalau dalam pandangan saya, bayar aja seluruh premi warga di luar mereka yang punya asuransi personal, ASN, orang kaya yang punya asuransi sendiri, itu jamin aja. Kenapa? Karena negara harus hadir. Nah, ketenagakerjaan, asuransi ketenagakerjaan, sebenarnya solusi saya dari dulu itu mikir. Saya selalu melihat, hari ini saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya punya Mang Edi. Mang Edi itu tukang bangunan, dia mandor. Sudah 5 tahun kerja di rumah saya, terus 5 tahun. Tadi saya dengar masuk rumah sakit, usus buntu. Nah, saya selalu berpikir, ketika Mang Edi usus buntu, istrinya berhenti masak karena dirawat. Ketika Mang Edi dirawat, istrinya perlu duit. Oke, rumah sakitnya sudah ada asuransinya karena dia punya asuransi kesehatan, jaminan kesehatan saya buatkan. Kemudian, tapi ketika di rumah sakit itu istrinya harus nungguin. Selama nungguin di rumah sakit, dari mana pendapatannya? Dia pinjem. Pinjemnya kemana? Yang paling mudah Bang Emok. Ketika paling mudah Bang Emok, dia terus saja makanya orang miskin ketika sakit selalu ingin pulang. Gak mau lama, Pak. Mungkin mun gering wae di mana? Sabara biayana ninggalian arpo. Ki kumaha? Dia gelisah. Sehingga dia lebih memilih pendek umur. Kenapa? Bagi dia pendek umur lebih menyelesaikan masalah daripada panjang umur semakin banyak masalah. Ingatlah. Makanya banyak orang yang usianya pendek itu kan itu. Nah, kemudian setelah sembuh pulang dari rumah, dia kerjanya istirahat dulu, tapi yang ngetok Bang Emok udah mulai. Ini sehingga tugas negara itu menurut saya, tugas provinsi Jawa Barat, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa, satu, lindungi rakyat ketika berobat, jamin oleh negara. Dua,
siapkan dana pendamping ketika rakyat sakit, stimulus untuk mengisi berasnya agar tidak menimbulkan hutang. Yang kedua, jamin pendidikan warganya, sekolah negeri swasta Rupri. Yang ketiga, jamin ketersediaan lapangan kerjanya, baik formal maupun informal. Pakuliannya harus ada. Kemudian yang keempat, jamin keamanannya. Negara sudah menjalankan 4 ini, urusan rezeki orang Jawa Barat jauh lebih pintar. Kenapa? Jangankan di masa merdeka sekarang, di masa kolonial Belanda, di masa Jepang, orang Indonesia itu survive, bisa lewat. Apalagi di masa normal, orang Indonesia itu survive. Udahlah, jangan diajarin ketangguhan dan kekuatan hidupnya menghadapi badai. Udahlah, jagoan orang Indonesia itu. Tapi tugas negara ini, maka tugas Pemprov ini bareng-bareng untuk ini saja: ketersediaan lapangan kerja, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan keamanan. Sudah selesai. Kenapa jaminan keamanan? Karena habis kuli, uangnya di dompet dicopet. Pulang dari pasar dipukul oleh geng motor, patah tangannya seperti yang di Tasik. Pulang ojek dibacok. Jamin aja negara fokusin aja patroli segala macam, nggak boleh lagi ada. Nah, ini di luar itu rakyat kita sudah bisa hidup sendiri, sudah. Negara nggak usah ngurusin yang lain. Nah, untuk itu maka hari ini saya mengucapkan terima kasih. Pertama, saya berucap terima kasih pada demo yang terjadi di bulan Agustus tahun 2025. Kenapa berterima kasih? Karena demo itu saya punya ide ini. Kan saya ada tekanan tinggi tuh, ojol segala macam. Saya jadi kepikiran, udah kasih. Maka lahirlah gagasan tentang 1 juta warga dilindungi dengan jaminan asuransi ketenaga kerjaan. Teken tuh di apa namanya, di trotoar. Ketemunya depan gedung sate. Ada Pak Ketua DPRD waktu nekennya. Jadi nggak usah terlalu formal, udah gitu aja saya. Ini dan nah kemudian ini Pak Ketua ini dari 1 juta ketenaga kerja yang dibayar dengan premi 20 miliar, ya kan? Kita udah untung Pak. Untungnya 29,3 miliar. Kenapa? BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan premi, jaminan preminya kepada penerima manfaat sebanyak 1.515, jumlahnya 49,3 miliar. Artinya BPJS Ketenagakerjaan itu nombok. Tapi yang resiko asuransi ini kan 49,3 miliar. 49,3 miliar itu sudah menyelamatkan apa? Sudah menyelamatkan janda tua yang ditinggal oleh suaminya. Diselamatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau janda muda pasti diselamatkan oleh wali kota Depok. Itu bayangin loh Pak. Yang ada muazin, ada yang marbot, kan dia kan selamat. Bagi Pak Bupati Indramayu, uang 20 juta nggak ada arti. Bagi mereka, uang 20 juta itu nilai yang tiada tara. Kenapa? Di kita karena tradisi meninggal itu bukan bagi orang miskin, meninggal akan menjadi beban juga. Kenapa? Harus ada tahlil. Di subuhan hari pertama sampai hari ke-7. Gitu. Ini kan yang terjadi. Bagaimana agar tahlilnya tidak mengeluarkan biaya banyak? Gampang. Pada waktu tahlil pertama, yang dari kuburan bangun, samperin. Bubar, nggak akan ada tahlil lagi.
Nah, ini kan keadaan. Nah, untuk itu pada hari ini saya mengucapkan terima kasih pada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan manfaat bagi warga Jabar dari premi yang dibayar senilai 20 miliar. Ya, tahun depan Pak Kepala Bapeda taikin jadi 2 juta. Kagok duit. Nah, nanti kan kalau diikuti oleh bupati wali kota yang surplus, ada yang surplus, Tasik minus Pak, yang dihitung kabupaten. Yang surplus Kabupaten Bekasi, Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, kan? Kota Bandung, Kota Depok surplus. Itu bisa ditambah asuransinya. Saya boleh ngomong Pak, PSK tolong dimasukin. Kenapa? Saya jangan ngomong bahwa pekerjaannya haram, betul saya paham itu. Resiko penyakit setelah itu sangat tinggi. Dan saya takut ketika nanti dia bernanah, berpenyakit, dulu yang pernah adalah kita. Kan bahaya itu. Nah, itu harus dilindungi. Bagaimana pun rakyat kita, sejelek apapun dia itu rakyat kita. Nah, ini harus Pak. Nah, yang surplus nih, yang surplus. Kalau Bupati Bekasi, saking pusing Bupati Bekasi, duit banyak, kebutuhannya hampir nggak ada. Nah, tuh, Wali Kota Bandung, duitnya banyak, kebutuhannya hampir nggak ada. Nah, itu harus mulai untuk ini. Purwakarta minus, Cirebon minus, saya tahu Pak. Si beda. Kalau minus tuh cara duduknya juga beda. Kalau yang minus tuh duduknya gini. Kalau yang plus begini. Nah, ini harus dilakukan sehingga nanti bisa dijalin komunikasi. Kalau Bapak RT RW minimal harus sudah masuk. RT RW harus sudah masuk. Kemudian kalau kan banyak guru ngaji dimasukin informal. Kemudian saya nitip tukang becak, tukang macul, kuli panggul yang tingkat resikonya tinggi itu harus dimasukkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan saya doakan Bapak di tempat yang baru di Sumatera Utara bisa terus memberikan karya-karya layanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Dan saya menyampaikan permohonan maaf. Saya gubernur yang jarang kumpul dengan instansi. Saya jarang kumpul dengan Forkopimda. Saya jarang kumpul dengan instansi-instansi vertikal di Jawa Barat, jarang ngobrol-ngobrol, jarang ngopi-ngopi, jarang rapat, jarang. Saya lebih menghabiskan waktu untuk mengeksekusi seluruh apa yang menjadi kebutuhan rakyat Jawa Barat dan memberikan perintah-perintah serta mempercepat layanan. Hari ini saja kita sudah ngeeksekusi berapa dari pagi itu? Ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Jadi sejam ini per jamnya udah saya isi dengan kegiatan dan eksekusi. Jadi saya mohon maaf. Dan kalau malam minggu saya tidak bisa diganggu, saya harus keliling Jawa Barat cari istri baru. Enaknya saya bersama yang lain itu beda. Pak Wali Kota Depok malam minggu boncengan motor kagak bisa. Bupati Cianjur nggak bisa, Wakil Bupati Bekasi nggak bisa, Bupati Bekasi nggak bisa, Bupati Cirebon apalagi. Yang bisa itu cuma 2 malam minggu bonceng pacar itu, Bupati Indramayu sama Gubernur Jawa Barat bisa. Cuman Pak Bupati Indramayunya pacarnya nggak pernah dibonceng, langsung ketemu di kamar nomor 307. Bercanda aja biar ketawa. Jadi itu dan coba ada orang Tasik, ada. Ayah orang Bekasi, nggak ada. Ada orang Bandung. Nah, ibu coba cek di sini coba. Nah, cek sini. Terus ada orang Cianjur. Cianjur ada? Mana? Sini, Cianjur. Itu lagi. Nah, orang mana? Saya sok harap mereka. Nah, ya duanya sini, saya duanya sini. Ya, pokoknya, tapi bukan janda kan, bukan kan? Mic-nya kasih mic-nya. Nah, kita ya, siap. Ngeus geus bae da, duit mah geus asup kana rekening sia teh. Nu kaharep tendang tuh dibere duit kurang. Dah, kasih nih. Nah, so. Ibu
Ibu menerima suaminya ada? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Diberi panjang berkat ya bantuan dari BPJS, alhamdulillah. Sebentar dulu, bentar. Bukan ceramah yang bisa tanya aja. Oke. Terharu Bapak. Suaminya kerja apa? Berdagang Di rumah di Sembako. di Ima, Awarung. Iya. Oke. Ibu berdapat asuransi ketenagakerjaan. Iya. Baru sebulan suami saya itu diangkat menjadi MUI desa. Oh, sebagai pekerja informal. Iya. Terus ibu dapat apa datang ke sini? Alhamdulillah menjadi orang yang pertama mendapat manfaat. Saya tidak berpikir panjang melihat suami berdarah, tidak sadarkan diri, melihat 5 anak di pondok gitu gimana nasibnya. Saya gercep aja, katanya bawa kemana? Udah aja bawa ke Dawis. Bagaimana Dawis kan mahal. Biar bagaimana gimana nanti aja. Beda kalau Ustaz mah beda, mau ngomong panjang. Nah, jadi suami ibu itu dapatlah asuransi ketenagakerjaan. Ketika sakit diobati, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, nggak bayar. Sehat lagi sekarang. Alhamdulillah. Bangun. Alhamdulillah. Sama ibu suka bangun dia. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih lama kalau bangun dengan ibu? Lama kalau bangun dengan ibu? Alhamdulillah saya semangat. Ya lama, bu. Ya lama bu. Tidur baru tidak bangun ibu setuju. Nah, oke, udah berarti ibu dapat ini manfaat ketika ternyata baru sebulan dapat asuransi langsung mengalami pendarahan otak. Sekarang normal lagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kalau tidak ada asuransi ini berarti dimungkinkan Yang itu maaf ya, yang paling hebat itu saya gitu tadinya masih belum percaya. Kan waktu melihat suami tidak sadarkan diri, ingat kelima anak ya di pondok gitu, Bapak kata orang begini, ini dibawa kemana? Udah ada yang gercep kemana ke Dawis, kata orang gimana ini kan Bapak gak punya BPJS, kan gak tahu sebab baru sebulan ya, gak tahu Bapak itu punya BPJS, gak tahu enggak. Kan di Dawis itu kan ya itu di Cianjur nomor 1 kita berkat BPJS, alhamdulillah suami saya masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nominal yang sangat besar, alhamdulillah. Ibu itu klaim pembayarannya berapa di rumah sakit? Yaitu habis 84 juta. Kalau nggak punya asuransi ini nggak mungkin kebayar. Alhamdulillah. Ya, ini cocok nih ibu nih, jadi juru bicara BPJS Ketenagakerjaan. Dan nanti ini tayang tuh di channel saya nih, tinggal bayar nih BPJS sama saya. Oke, suami ibu sudah sehat lagi. Alhamdulillah. Tidak ada pendarahan lagi. Alhamdulillah. Oke. Tapi tadi mau kesini ya. Izin. Iya, kalau ada kendala masuk angin muntah-muntah tadi. Oh, itu kenapa ditinggalin ibu? Kan ini udah kami perjanjian. Tapi ibu kata suami boleh. Iya kan udah janji, udah itu udah ya, mama udah katanya. Hebat, langsung. Ici Anjur ibu. Mohon Bapak. Tahu itu siapa yang di depan? Iya Bapak kita. Saha bu? Bapak itu. Bapak baik jadi bupatinya. Nah, iya Bapak. Alhamdulillah kata ibu gitu tuh. Saya Oh pernah diperiksa. Bu, Bapak udah. lupain. Nggak usah diterusin. Ini kan dokter kandungan yang diperiksa apa kan kita sudah tahu. Terus klinik Innova yang di Cianjur itu mungkin bapaknya Kata saya juga, ibu ini sudah diperiksa sama Bupati Cianjur, dokter kandungan. Udah jangan diterusin ya, diperiksa apa ya. Udah ibu, ibu apa kerjaannya? Ibu rumah tangga Salaki? meninggal Oh meninggal. tanggal 5 bulan November 2025. Oh jadi udah hampir setahun, setengah tahun lah ya? Ya. Meninggalnya setengah tahun yang lalu. Ya, karena kecelakaan dulu pernah jadi driver Oh, ojek online. ojol. Ya. Ibu punya rencana nikah lagi? Ya. Andai kata ada bupati ganteng yang bisa nikah sama ibu. Bupati Indramayu, duda loh bu. Bapak udah tua anakku. Kalau bupatinya mau? Mau cari uang aja. Oh. Bisa. Iya. Jadi, nah kemudian suaminya itu di November berarti sudah dapat premi. Iya, tapi saya iri sama orang lain, Pak. Irinan atau imah iri? Nah, Orang lain dapat 42 juta, saya dapat 10 juta.
juta, cuma ya bersyukur. Ibu dapat premi yang 42 juta, premi apa? Nggak tahu, saya udah dapat 10. Dapat 10, Iya. kematian. Iya, kematian. 10 juta. Iya. Belum 3 bulan, Pak. Oh, belum 3 bulan. Oh, ibu iri. Mau tak gancang teuing. Kan si ibu iri. Oh, iri itu, Bu. Orang lain dapat 40 juta itu mungkin di atas tahun. 3 bulan. Di atas 3 bulan. Bu, kenapa tidak pesen? Cing atuh mau teh tahun November. Oke, Februari tahun 2002 genep 40 juta. Tahunya gitu. Oh, jadi di bawah 3 tahun dapatnya 10 juta. Hah? Di bawah 3 bulan dapatnya 10 juta. Bu, kenapa tidak bulan Maret 2026 mautnya? Oh iya, ya ibu jangan iri atuh. Ibu lahir tahun 70-an. Sudah yang 20 jutanya saya tambah. Lain seurik, ceurik ibu lagi salaki. Udah lewat. Tewas tuh. Awe mah kieu, kayak ditangkep kurang langsung dia sudah tewas, Pak. Udah. Ya. Nah, ibu mau kawin lagi nggak? Enggak. Dan nanti ditransfer ibu nulis orangnya. Nah. Karunya atuh dah maotna gancang teuing. Ibu kenapa? Sedih. Kenapa di Jawa Barat terlalu banyak janda tua? Kenapa ibu meninggal juga? Hah? Meninggal? Asalnya kerja apa? Susu nasional. Jualan susu. Susu siapa yang dijual? Susu jualan susu apa, Bu? Susu nasional. Susu nasional. Emang ada susu nasional? Ada. Oke. Itu suaminya meninggalnya kapan? Kemarin pas puasa, 5 hari puasa. Berarti 40 juta dapatnya. Oh, alhamdulillah malah nambah. Berarti dapat hikmah dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Bayar nggak ibu iurannya? Yang bayar siapa? Pemerintah mana? Nggak tahu. Aku sampai nggak tahu. Yang bayar preminya ini mungkin yang dari Pemda Jabar, ya kan? Pemda Jabar yang bayarnya pemerintah Jawa Barat, hasil pajak rakyat di Jawa Barat itu. Menurut saya. Apakah ibu perlu suami asuh? Kan kalau orang tua ada orang tua asuh, ada kakak angkat ada kan? Ada kakak angkat, ada ibu angkat. Ibu mau nggak cari suami angkat? Sedih. Nah, uangnya udah keterima sama ibu. Udah dipakai apa? Pakai modal usaha. Sekarang usaha apa? Saya sekarang jualan sebelah. Aduh. Ini masalah, Bu. Masalahnya ini, kalau ibu jualan seblak, saya mah selalu sesebelakan. Ya, di jalan seblak, lancar jalan seblaknya. Mungkin gak dipakai semua 2 jam belakang paling 500.000 gimana? Itu sama biaya anak sekolah, bayar rumah. Bayar rumah. Sekarang udah punya rumah. Bayar apa? Bayar itu kontrakan rumah. Ibu masih kontrak? Di mana? Di Tugu. Tugu mana? Kabupaten Cianjur. Oh, nah orang Cianjur ini loh baru sangsara. Tugu, Bu? Tugu mana? Hah? Pabrik tahu? Ya tapi minimal uang sudah ada lah. Jualan lancar anak sekolah ya, 40 juta. Itu berkah. Ya, sok sadei. Enggak tuh si Oce. Nah jadi gagah ya si Oce. Nah, teh yang belum. Oh, udah lebih, udah cukup. Nah, udah. Ibu? Kenapa? Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan santunan. Bukan saya.
Bukan, BPJS mah dari ibu. Saya mah punya kebijakan menganggarkan 20 miliar bayar BPJS ketenagakerjaan untuk 1 juta orang, itu aja. Katanya Disetujui oleh DPRD, itu hoax, fitnah. Bapak KDM. Kata siapa nih Bapak KDM? Oh, bukan, eta mah dari Pemda Jabar. Terima kasih. Jadi ibu menerima apa? Bantuan ketenagakerjaan. Ibu dapat uang apa? Yang meninggal siapa? Suami meninggal, gimana ya sampai meninggal ibu? Sakit gigi dan bawah. Ya Allah, ya Rabbi, nyeri huntu demi kamawat. Ibu suaminya sakit gigi, awal gejalanya gimana? Sakit gigi langsung maut. Suami saya kerja keras. Kerjanya apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Laden apa tukang? Bukan. Tukang. Biasanya jadi tukangnya di depan apa di belakang? Kalau tukang di depan. Tukang mah di luhur. Ya, terus jadi pokoknya rajin suami ibu teh. Kerja keras. Pekerja keras. Tapi saat sebelum sakit ke ibu masih keras. Enggak, saat sebelum waktu masih sehat ke ibu masih keras nggak? Keras. Ya. Nah, terus sakit. Sakitnya lagi kerja, baru pulang. Kerja di mana? Di ibu yang mengeluh itu Bu Haji. Oh, di Bu Haji kerja, terus pulang. Ya pulang mengeluh sakit gigi. Oh. Langsung saya bawa ke rumah sakit Hafiz. Terus di rumah sakit? Langsung kagetnya langsung. Oh, giginya langsung membesar. Bengkak terus? Terus? Dibawa ke rumah sakit. Cianjur terus? Saya bingung kan. Ini kok sampai parah gini, sampai meninggal. Oh, jadi meninggalnya bengkak gigi. Mungkin bukan sakit gigi, penyakitnya mungkin yang lain. Nggak tahu, tapi awal-awalnya sakit gigi. Ya, saya curiga ibu umur berapa? Ibu sekarang 48. Kayaknya keracunan susu kadaluarsa. Ya kita kan si ibu lagi sedih, ya kita hibur dia bahagia, ya kan? Lagi sedih, udah cerita sedih udah dari tadi terus, kemarin saya nangis di sini. Nah, oke, jadi ibu dapat uang berapa? 40 juta, terus ibu bikin molotot weh, batu 40, aing 10. Anu lebih nyeri hati salaki ibu nu maot, ibu nu narima duit. Nges ibu heureuy ibu serius aing. Oke. Terus jadi uangnya 40 dipakai apa? Dipakai untuk biaya tahlilan pas mau natus. Alhamdulillah bisa berkurban untuk suami saya. Sekarang masih sisa nggak uangnya? Ada untuk biaya anak saya ke depannya yang masih SD dan SMP. Ibu usaha apa sekarang? Jualan daleman. Nah, ya tahu kan, cangcut bu. Udah gini, bu, serius saya beli cangcut 10 jutaan bu. Ya, ada barangnya? Itu yang nyimpen percaya kepada saya. Bukan, cangcutnya ada enggak? Kan ibu jualan cangcut, kan? Cangcutnya nggak sebanyak itu Pak. Jadi ibu cangcutnya seberhaun? Juta. Sejuta? Ibu dari Cianjur? Bupati bayar cangcut 1 jutaan? Ayo 1 juta mah. Ya, udah. Kasih dong 5 juta. Tah, beli cangcutnya 1 juta, 4 juta. Jangan modal. Nanti cangcut yang 1 jutanya, bupati mau ukuran cangcut kecil ini dasar dokter kandungan. Warganya kayak dagang cangcut. Ini bupati kan dia. Bupati Depok mau beli cangcut nggak?
Udah beli cangcut 1 jutaan sini, wali kota Depok. Beli cangcut. Ini kan CS ya buat Cianjur. Nih, tuh Bu, beli cangcut 1 jutaan. Ayah cangcut nak. Nu ibu nu harga sabaraha cangcut nak. Ya nggak apa-apa. Anu 10.000. Jadi lamun nu 10.000 1 jutaan teh berarti 100. Aduh, beli cangcut ya. Keprok. Ada uangnya beli cangcut? Udah. Ada Bu nih, wali kota Depok sama Bupati Cianjur mau beli cangcut. Sekarang cangcutnya disimpan di mana? Di rumah. Dibawa ke sini. Nanti ibu kasih cangcut. Ya. Ya sekalian atasannya Bapak. Ya. Oke. Bupati Cianjur beli cangcut 1 jutaan, wali kota Depok beli kutang 1 jutaan. Ibu kan dagang cangcut sama kutang kan? Sepaket. Jadi cangcut sabaraha 10.000. 25. Cangcut 25 kutang 25. 50. Bupati kontribuna ya beli cangcut. Nah. Oke. Ya, sudah kan? Nah, ini adalah arah orientasi. Tugas gubernur tinggal hari ini apa yang dipikirkan? Hari ini lagi memikirkan jumlah yang daftar ke sekolah negeri 440.000, yang diterimanya 319.000, kan hampir 100.000. Akhirnya nyarekan ke gubernur, anak aing teu asup, diasupkan kabeh pantemahi korsina. Nah, kita lagi berjuang untuk bisa mengatasi ini. Doakan saja ya. Jadi mudah-mudahan ini langkah-langkah ini berhasil dengan efisiensi anggaran, realokasi anggaran. Kita punya jalan yang baik di mana-mana. Kita punya PJU, punya bangunan sekolah yang baik, punya rumah rakyat yang dibangun. Sebentar lagi kita akan meluncurkan aplikasi Imah Aing, yaitu rakyat bisa mengakses ke aplikasi itu, menyampaikan rumah yang rusak di seluruh provinsi Jawa Barat. Ya. Ini mudah-mudahan ini berhasil, dan paling utama juga bayarlah pajak, karena kita sumbernya cuma dari situ, nggak ada sumber lain lagi. Jadi kita kan kabupaten, kalau kabupaten provinsi tidak ngelola SDA ya, kita ngelolanya itu saja. Saya ucapkan terima kasih, selamat bertugas di tempat yang baru di Sumatera Utara menjadi kanwil, selamat bertugas di tempat yang baru di Jawa Barat. Semua adalah saudara saya, sahabat saya. Kita mengabdi untuk kepentingan rakyat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita pulang ke rumah akan dibagi cangcut.